Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam, yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan mengupas yaitu sosok yang saat ini tengah populer, tengah viral, tengah FYP. Siapa lagi kalau bukan KDM alias Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur Jawa Barat yang banyak kebijakannya menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah netizen dan masyarakat. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang 10 kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat, pro kontra nomor 10 vasektomi. Nah, bagi kalian semua nih para penggemar Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing alias KDM, maka jangan lupa untuk stay lihat video ini dari awal sampai akhir, karena akan menambah pengalaman tersendiri. Dan juga pastinya nih di channel Dunia Muslim ini akan ada beberapa masalah agama, yaitu yang akan kami soroti masalah vasektomi sahabat. Sebelum kami membahas apa saja kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, maka jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari atas dukungan sahabat semua. Dan juga channel ini semoga bukan hanya sekedar tontonan, namun bisa menjadi tontonan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairon katsiron. Sosok Kang Deddy Mulyadi, pria kelahiran 11 April 1971, merupakan seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia yang sekarang ini resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk masa jabatan periode 2025-2030. Dia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pilihan Jawa Barat dan duduk di Komisi 6 dari 2019 sampai 2023. Beliau pun pernah menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih di Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bakhtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan. Nah, ternyata sahabat, setelah beliau resmi menjadi Gubernur Jawa Barat, beliau pun menjadi sosok yang sangat kontroversi, walaupun pastinya sangat dicintai oleh masyarakat di Indonesia, terutama Jawa Barat. Sepak terjang Kang Deddy Mulyadi alias KDM memang patut diacungi jempol sahabat, dikarenakan beliau mempunyai dedikasi yang sangat tinggi kepada masyarakat. Beliau pun menjadi salah satu pimpinan yang saat ini menjadi pionir alias background yang banyak ditiru oleh gubernur di provinsi yang lain. Namun tahukah kalian sahabat, apabila ternyata ada sejumlah kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, maka oleh karena itu kita akan membahasnya untuk kalian semua. Apalagi kita ketahui sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing terus menjadi sorotan publik. Gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan meskipun mendapat banyak dukungan, akan tetapi ada saja segelintir orang yang memberikan kritikan tajam dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, sampai pejabat negara. Nah, bagi sahabat semua nih yang ingin mengetahui apa saja sih kebijakan atau gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet. Posisi pertama, larangan studi tour. Tahukah kalian sahabat, apabila hal yang pertama menjadi trending topik dan juga menjadi perbincangan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sampai saat ini terus menjadi perbincangan netizen di media sosial yang menimbulkan pro dan kontra, yaitu masalah larangan studi tour di sekolah. Kebijakan larangan studi tour dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi setelah serangkaian kecelakaan bus rombongan pelajar dan banyaknya keluhan orang tua terkait masalah biaya yang terbilang mahal. Nur Deddy Mulyadi menanggapi hal tersebut dengan sangat tegas. Demi keselamatan dan keringanan beban ekonomi keluarga siswa pun melarang studi tour mulai dari SD sampai SMA sahabat. Demikian, kebijakan ini menuai protes dari beberapa orang. Salah satunya yang paling terkenal nih yaitu dari seorang siswa yang sudah keluar dari SMA bernama Aura, di mana dia menolak kebijakan
yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Walaupun ada kritikan dari beberapa orang nih sahabat, akan tetapi mayoritas masyarakat di Jawa Barat memberikan dukungan penuh kepada Kang Deddy Mulyadi agar meniadakan studi tour yang memang kurang bermaslahat sahabat, menghambur-hamburkan uang, dan hal ini ternyata membebani wali murid. Oleh karena itu sahabat, ini merupakan kontroversi pertama, gebrakan pertama yang dilakukan oleh sang gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu melarang studi tour sekolah. Selanjutnya nomor 2, pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak. Bukan kalian sahabat, apabila insiden yang sangat keren menurut kami, dikarenakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini terbilang spontan dan juga terarah, yaitu masalah pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak, yaitu wisata Hibis Fantasi yang ada di Puncak Bogor, di mana bangunannya sudah ada, hampir rampung sahabat. Akan tetapi dengan tegas Kang Deddy Mulyadi menindak secara langsung tempat wisata HF di Puncak Bogor tersebut, di mana alasannya yaitu dianggap menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir yang dahsyat waktu dulu tersebut di Jakarta, Depok, Bekasi, sampai Bogor. Meski tempat wisata tersebut mempunyai izin resmi nih, akan tetapi Gubernur Jawa Barat tetap melakukan pembongkaran. Langkah ini menuai kritikan, salah satunya dari Menteri Pariwisata, ada dari pengacara Tony RM, dan juga sejumlah pengamat. Akan tetapi dari sejumlah komentar nih yang kami baca kembali, ternyata pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak Bogor ini banyak sekali dukungannya sahabat. Bukan hanya sekedar dari para penggemar Kang Deddy, akan tetapi hampir beberapa netizen pun memberikan dukungan terhadap pembongkaran tempat wisata tersebut. Yang nomor 3, pemberian uang kompensasi kepada pengemudi. Diketahui untuk mengurangi kemacetan ketika mudik lebaran 2025 kemarin sahabat, Kang Deddy Mulyadi menerbitkan operasional angkutan umum dan delman ditertibkan semuanya. Sebagai gantinya, beliau memberikan uang kompensasi kepada para sopir yang bekerja sama dengan Bank BJB, dan juga para kusir pun sama mendapatkan yang tidak beroperasi selama musim mudik. Akan tetapi distribusi uang kompensasi ini sempat memicu konflik dikarenakan adanya pemotongan oleh salah satu oknum. Walaupun permasalahan ini telah selesai, yang bisa kalian lihat di channel resmi Kang Deddy Mulyadi. Selanjutnya nomor 4 sahabat, dari 10 gebrakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan pro dan kontra, yaitu di urutan nomor 4, pembentukan Satgas Anti Premanisme. Menanggapi maraknya praktik pungli alias pungutan liar dan permintaan THR dari oknum yang mengatasnamakan ormas, Kang Deddy Mulyadi langsung membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme. Satgas ini bertujuan sangat mulia sahabat, yaitu untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar di masyarakat. Namun pembentukan ini mendapat respon keras dari Grip Jaya Jawa Barat yang menilai kebijakan tersebut merusak citra ormas. Padahal sudah sangat diketahui sahabat apa sih fungsi ormas sebetulnya, sehingga tidak salah nih banyak dari warganet berpesan kepada Kang Deddy Mulyadi supaya bisa secepatnya membubarkan ormas yang memang tidak bermanfaat, dan hal ini menimbulkan pro dan kontra pastinya. Selanjutnya nomor 5, larangan penggalangan sumbangan di jalan umum. Gubernur Jawa Barat pun mempunyai gebrakan yang sangat fenomenal sahabat. Beliau mengeluarkan surat edaran yang melarang penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid. Beliau sebut asyairiyah, yaitu membawa syair sahabat, yaitu membawa tempat alat untuk uangnya tersebut. Nah, kebijakan ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan juga untuk ketertiban lalu lintas agar tidak macet. Dan ternyata larangan ini pun mendapatkan respon pro dan kontra. Akan tetapi jika kami baca nih, banyak yang memberikan dukungan kepada KDM. Selanjutnya nomor 6, larangan pelajar mengendarai sepeda motor. Demi meningkatkan disiplin dan keselamatan siswa, Deddy melarang pelajar membawa motor ke sekolah, pun memberikan penegasan bahwa pelajar yang melanggar bisa dikeluarkan dari sekolah alias di-DO. Dan selanjutnya beliau pun memberikan instruksi kepada sejumlah sekolah yang ada di Jawa Barat agar memberikan keleluasaan kepada siswa nih agar untuk berangkat jalan kaki atau memilih pulangnya juga jalan kaki sahabat, terutama bagi mereka yang jarak dari rumah ke sekolah
sekolah tidak begitu jauh. Nah, ini sudah dijalankan di sejumlah sekolah, sahabat. Selanjutnya nomor 7, pembangunan rumah panggung untuk penanganan banjir. Dalam upaya menangani banjir di wilayah padat seperti Bekasi dan Karawang, Kang Deddy mengusulkan pembangunan rumah panggung, sahabat. Ia menyebutkan bahwa hilangnya ruang terbuka hijau dan resapan air menjadi penyebab utama banjir. Rumah panggung dianggap sebagai solusi yang realistis, mengingat relokasi seringkali sulit untuk dilakukan. Selanjutnya nomor 8, aktivasi dan elektrifikasi jalur kereta api. Kang Deddy Mulyadi juga mencanangkan reaktivasi jalur kereta api di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai solusi transportasi jangka panjang. Beberapa jalur yang menjadi target reaktivasi diantaranya Banjar Pangandaran, Garut Cikajang, Bogor Sukabumi, Cianjur Padalarang, Bandung Ciwidey, dan Bandung Tanjung Sari. Selanjutnya nomor 9, kirim pelajar bandel ke barak militer. Nah, ini merupakan sampai saat ini viral, sahabat, yaitu Kang Deddy Mulyadi mengirimkan pelajar yang memang nakal di sekolahnya ke barak militer. Padahal harus kalian ketahui, sahabat, apabila yang dilakukan oleh Kang Deddy ini menurut kami sih sangat bagus, supaya para pelajar yang suka tawuran, para pelajar yang suka bolos, mereka bisa disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pelajaran, dan lain sebagainya. Apalagi diketahui guru sudah tidak mempan, selanjutnya orang tua apalagi. Maka dengan cara dikirim ke barak militer, semoga saja para siswa tersebut dapat taubat, mereka bisa menjalankan ibadah dengan baik, dikarenakan ada pendidikannya, sahabat, ada pendidikan agama di sana, ada pendidikan formal di sana. Nah, oleh karena itu, sahabat, apabila admin ditanya apakah setuju, sangat setuju, sahabat. Selanjutnya yang terakhir, yaitu di rutan nomor 10 dari beberapa kegiatan atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saat ini tengah viral, yang menimbulkan pro dan kontra, itu vasektomi. Di dalam sebuah acara, sahabat, Kang Deddy Mulyadi memberikan himbauan bagi siapapun masyarakat yang miskin yang ingin berhak mendapatkan bansos, maka disyaratkan melakukan vasektomi. Di mana hal ini menimbulkan pro dan kontra dari kalangan Majelis Ulama Indonesia, di mana MUI memberikan fatwa nih, ada beberapa hukum vasektomi di dalam Islam, yaitu suaminya yang di KB. Yang pertama, haram jika dilakukan tujuannya untuk pemandulan permanen, di mana menurut Profesor Kiai Haji Asrorun Naiam menyampaikan kondisi saat ini vasektomi haram kecuali ada alasan syar'i seperti sakit dan sejenisnya. Selanjutnya yang kedua, mengacu pada pertimbangan syariat Islam dan perkembangan medis. Vasektomi secara prinsip yaitu tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat hal tersebut dilarang. Namun dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi atau penyambungan kembali saluran sperma, maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu menurut Kiai Haji Abdul Muiz Ali, di mana ada beberapa syarat, sahabat, yang membuat vasektomi bisa dilakukan, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyalahi syariat Islam. Selanjutnya, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen. Ya, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi dapat dilakukan dan berfungsi seperti sebelumnya, dan tidak, nomor 4-nya, tidak menimbulkan madorot untuk pelakunya. Dan untuk masalah ini, sahabat, ternyata Kang Deddy Mulyadi memberikan kebijakan tersendiri. Yo, memberikan apakah suaminya mau atau tidak dengan menandatangani sebuah janjian seperti itu, sahabat. Nah, apabila di zaman sekarang ini nih, bagi masyarakat yang memang tidak mampu, banyak anak sudah sampai 7 sampai 11, maka sih sebaiknya memang melakukan vasektomi, dikarenakan dijamin tidak madorot. Ketika ditanya oleh Kang Deddy kepada dokter ahlinya apakah bisa lagi normal, bisa, katanya, sahabat. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan MUI, apabila tidak madorot maka diperbolehkan. Itulah, sahabat, penjelasan kami tentang sejumlah kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang menimbulkan pro dan kontra, walaupun pastinya banyak sekali yang memberikan dukungan kepada KDM, dikarenakan beliau menjadi sosok Gubernur Jawa Barat yang saat ini mendapatkan pantauan baik dari media maupun non-media. Kita doakan saja semoga Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dapat membawa Jawa Barat kembali lebih maju, sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.